Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani dengan NIM 2312914 dari kelas 23 IC 11. Nah, pada kali ini saya akan melakukan praktik mengenai metode dan skenario pembelajaran dan teknik pembelajaran serta alat peraga dari membaca pemahaman. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Nah, pada kali ini saya memilih materi membaca pemahaman. Nah, teknik yang saya gunakan adalah teknik PQRST atau Preview, Question, Read, Summarize, and Test. Nah, ada 5 tahap ya. Ada preview, question, read, summarize, and test. Nah, preview adalah membaca sekilas sebelum memulai bacaan. Nah, jadi pada tahap ini nanti peserta didik dapat memulai dengan membaca topik-topik, subtopik utama, judul atau subjudul, kalimat permulaan atau akhir suatu paragraf begitu. Nah, karena kita menggunakan alat peraga, nanti preview akan menggunakan alat peraga. Nah, lalu ada question atau menyusun pertanyaan untuk diri sendiri supaya nanti pada saat membaca pembaca bisa menemukan apa yang mereka perlukan. Jadi pada tahap question ini siswa akan diberikan pertanyaan untuk menemukan apa yang mereka perlukan. Nah, contohnya pertanyaan siapa, bagaimana, kenapa, mengapa, seperti itu. Kemudian ada read, itu membaca. Selanjutnya ada summarize atau meringkas. Nah, pada tahap summarize nanti kita juga akan menggunakan alat peraga. Kemudian pada tahap summarize ini pembaca akan meringkas atau membuat catatan penting mengenai apa yang sudah dibaca. Jadi siswa nanti apabila sudah membaca dia bisa meringkas itu atau apa aja sih bagian penting dari cerita atau teks bacaan yang dia baca. Kemudian ada tes, yaitu pada tahap ini diberikan sebuah pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana sih siswa memahami isi teks bacaan yang telah dibaca. Nah, kemudian tadi kita akan menggunakan alat peraga kan ya. Nah, alat peraga yang saya gunakan dan saya rancang kali ini adalah alat peraga yang saya beri nama PANTA. PANTA, PANTA. Nah, PANTA ini adalah singkatan dari papan bercerita. Nah, papan bercerita ini terbuat dari karton. Saya buat dari karton papannya, kemudian saya potong pula karton lain menjadi beberapa bagian dan beberapa ukuran. Nanti saya tempelkan kepada karton lagi sehingga membentuk 6 bagian atau saya sebutnya 6 polaroid. Nah, kenapa saya polaroid? Karena di dalam kotak-kotak 6 itu nanti ada gambar-gambar. Gambar-gambar inilah yang menjadi ilustrasi dari cerita atau teks bacaan. Nah, jadi ketika akan melakukan membaca pemahaman, siswa akan diajak dulu melihat pada pantah untuk sebagai bahan preview bagi mereka. Kemudian juga diberikan nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan mendukung siswa nanti untuk melihat bagian penting yang mana yang sekiranya menjadi jawaban dari pertanyaan kita sebelum membaca. Nah, kemudian panta ini juga digunakan selain untuk preview, juga digunakan pada tahap summarize. Nah, jadi pada tahap summarize nanti siswa ada yang namanya, saya namakan itu bidak panta. Ada instrumen lain dari panta, itu bidak panta. Nah, bidak panta ini terbuat juga dari karton berbentuk persegi panjang. Nah, yang berbentuk persegi panjang ini berisi inti-inti atau catatan-catatan penting dari alur dari teks cerita tersebut. Nah, kalau contohnya ini adalah kisah dua orang anak, laki-laki dan seekor beruang. Nah, kemudian pada bidak panta ini apabila digunakan bersama siswa, maka pada tahap summarize-nya nanti siswa akan diminta untuk menempelkan atau menyesuaikan atau mencocokkan ke bagian mana bidak panta itu sesuai dengan polaroid alur gambar cerita yang ada di papan. Nah,
Kemudian jika siswa melakukan dengan benar, menyocokkan dengan benar, atau mengetahui menentukan alur cerita dengan benar, maka itu bisa dianggap siswa sudah memahami uh, sebagian isi teks cerita. Nah, kemudian pada penggunaan panta juga bisa diberlakukan sendiri oleh guru tanpa karena bisa jadi ada kesulitan guru dalam menggunakan panta di kelas, misalnya kesulitan mengelola kelas di kelas. Nah, maka mekanismenya pada penggunaan panta ini ketika pada tahap summarize, guru akan menempelkan sendiri nih bidak-bidak pantanya ke dalam Polaroid. Nah, serta nantinya sewaktu penggunaan panta, guru harus tetap interaktif dalam berinteraksi dengan siswa supaya nantinya siswa juga ikut serta dalam proses pembelajaran. Nah, sekian penjelasan saya mengenai alat peraga yang saya gunakan, yaitu panta. Selanjutnya mari kita praktikkan skenario pembelajaran yang telah saya rancang dan alat peraganya. Assalamualaikum semuanya. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Hari ini kita akan membaca sebuah cerita nih, sebuah cerita yang seru dan menarik. Nah, cerita ini tentang dua anak laki-laki dan seekor beruang. Nah, kita hari ini bukan hanya sekedar membaca ya, kita akan membaca dan memahami isi dari cerita tersebut. Untuk memahami cerita ini, kita menggunakan sesuatu yang menarik nih. Kita mempunyai panta. Ada yang tahu itu panta? Panta adalah papan bercerita. Nah, jadi di dalam papan bercerita ini ada 6 bagian. 6 bagian cerita inilah yang akan membantu kita nanti memahami isi dari teks cerita kita. Yuk kita belajar. Ini adalah pantai ya teman-teman. Nah, coba dilihat. Ada banyak gambar ya di sini. Ada gambar anak laki-laki, ada gambar beruang, ada gambar hutan. Nah, kira-kira menurut kalian siapa sih dua anak laki-laki ini? Siapa sih mereka? Ada yang tahu? Nah, seperti yang terlihat di gambar, ini yang pertama adalah Tony. Anak laki-laki kedua itu namanya Leo. Nah, lalu apa sih hubungan mereka? Apakah mereka berteman? Atau mereka bertengkar? Lalu kenapa beruang ini mendekati anak laki-laki yang ini? Nah, untuk mencari tahu apa yang terjadi, yuk kita baca ceritanya bersama dan kita cari tahu apa yang terjadi pada anak laki-laki dan beruang ini dengan panta. Kisah dua sahabat dan seekor beruang. Tony dan Leo merupakan dua orang yang telah bersahabat sejak lama. Lantaran hari libur, mereka berdua berencana untuk berjalan menuju hutan menyusuri keindahan alam yang ada di hutan. Saking senangnya ketika di hutan, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah berjalan jauh ke dalam hutan hingga mereka melewati batas yang telah ditentukan untuk dilalui. Lantaran terlalu masuk ke dalam hutan, mereka berdua tidak sengaja bertemu dengan seekor beruang lapar yang sedari tadi sudah mengincar mereka. Karena takut, Tony langsung naik ke atas pohon dan meninggalkan Leo di bawah begitu saja. Leo yang mengetahui hal tersebut berusaha keras mencari ide. Leo tidak memanjat karena ia tidak bisa memanjat pohon. Berpikir keras, Leo akhirnya ingat ia pernah mendengar bahwa hewan akan meninggalkan dan tidak suka terhadap orang yang telah mati. Akhirnya, Leo berbaring di tanah dan menahan nafas dalam-dalam. Melihat hal tersebut, si beruang pun langsung menghampiri Leo yang terbaring di tanah, seraya mengenduskan hidungnya. Tak lama kemudian, beruang pergi meninggalkan Leo yang tengah berbaring. Tony dari atas pohon melihat hal tersebut merasa penasaran. Akhirnya setelah beruang pergi, ia pun langsung turun menghampiri Leo dan bertanya dengan penasaran, "Apa yang dibisikkan beruang kepadamu?"
"Mengapa ia langsung pergi?" tanya Tony. "Katanya, aku disuruh menjauhi teman yang mementingkan diri sendiri sepertimu," jawab Leo. Tony merasa bersalah dan meminta maaf kepada Leo. Nah, kita sudah selesai nih membaca bersama-sama cerita tentang dua anak laki-laki dan seekor beruang. Yuk kita rangkum. Nah, berdasarkan cerita tadi, siapa sih dua anak laki-laki ini? Kita tahu ini adalah Tony dan Leo. Maka dari cerita tadi kita ketahui bahwa Tony dan Leo adalah dua sahabat lama yang pergi jalan-jalan ke hutan. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Setelah mereka pergi ke hutan, mereka tidak tahu dan tiba-tiba saja sudah masuk ke dalam hutan secara tidak sengaja. Karena mereka sudah masuk ke hutan secara sangat jauh ke dalam, tidak disengaja, mereka bertemu dengan seekor beruang lapar. Nah, sampai sini sudah paham ya alur ceritanya. Nah, setelah bertemu dengan beruang, apa yang terjadi kepada mereka? Nah, Tony memanjat pohon yang ada di dekatnya dan meninggalkan Leo sendirian yang tidak bisa memanjat di bawah. Nah, setelah itu Leo pura-pura mati supaya tidak dimakan oleh beruang. Nah, setelah beruangnya pergi, Tony turun dan bertanya kepada Leo apa yang terjadi. Nah, dari cerita tadi dapat kita simpulkan bahwasanya dua anak laki-laki ini adalah anak-anak yang tersesat di dalam hutan ketika pergi bermain, ketika liburan. Nah, setelah mereka masuk ke dalam hutan, ternyata mereka bertemu dengan seekor beruang. Nah, setelah itu si Tony dia tinggalkan si Leo dengan memanjat pohon. Leo pura-pura mati. Lalu beruang mengatakan kepada Leo bahwa seharusnya jauhi teman yang mementingkan diri sendiri. Nah, jadi itulah summarize atau ringkasan dari cerita tersebut. Nah, untuk itu saya akan kasih sebuah kuis ringan atau tes. Kira-kira dari cerita ini siapa sih yang tidak bisa memanjat pohon? Tony atau Leo? Ayo dijawab. Waktunya 3 detik ya. Lalu kenapa Leo pura-pura tidur? Apa yang sebenarnya menyebabkan Leo pura-pura tidur di tanah? Selanjutnya, kalau misalnya kamu jadi anak yang ditinggal di hutan sendirian seperti Leo, apa yang akan kamu lakukan? Tentu yang tidak bisa memanjat pohon itu tadi adalah si Leo. Karena itu Leo tadi berbaring dia di rerumputan di tanah. Nah, kemudian kenapa Leo pura-pura tertidur? Supaya dia tidak dimakan oleh beruang yang lapar. Nah, lalu ternyata beruang tidak mau memakannya kan? Beruang mau membisikkan bahwa sebenarnya tuh jauhi teman yang mementingkan diri mereka sendiri. Nah, kalau misalnya kita menjadi anak yang ditinggal, apa yang akan kita rasakan? Tentu kita akan merasakan kecewa dan kita juga merasa ditinggalkan sendiri. Oleh karena itu, kita tidak boleh menjadi orang yang mementingkan diri sendiri dan hindarilah teman yang tidak ada di waktu saat kita senang, hanya ada waktu kita senang dan tidak ada di waktu kita susah. Nah, itulah pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini. Nah, itu tadi kisah seru kita mengenai dua orang anak dengan seekor beruang. Nah, sebelum ditutup, ada baiknya kita ada tugas nih. Tadi kita sudah membaca dengan suruh dan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, boleh nih kalian mencari satu kisah lucu atau kisah menarik yang kalian suka, lalu kalian ceritakan ke teman atau keluarga. Nah, bisa juga kalian gambar seperti ini, atau kalian tempel alur-alur ceritanya seperti ini untuk memahami ceritanya.
Nah, kemudian setelah menemukan ceritanya, yuk jawab pertanyaan-pertanyaan ini di buku catatan. Pertanyaan pertama adalah siapakah tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Sebutkan ya tokohnya siapa-siapa aja. Yang kedua, apa yang terjadi di dalam cerita tersebut? Jelaskan. Anda dijelaskan apa yang terjadi di situ. Kemudian, pesan apa yang bisa diambil dari cerita tersebut? Nah, jawabannya ditulis di buku catatan ya. Untuk pertanyaannya, kalau tidak bisa dicatat, bisa dilihat nanti di file yang ada di kolom deskripsi. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bisa memahami ya cerita kita dan bisa lebih lancar dan lebih paham dalam membaca. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.